Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Masa Depan Anak Bangsa. Ini dia presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jihan Farsya Syarika, MPM 2341338. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Sika Mayani, NPM 2341355. Perkenalkan, nama saya Pradinsyah Raramani Putri dari Prodi Manajemen dengan NPM 2341435. Baiklah, pada poin materi kali ini kita akan membahas 8 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian narkoba. Yang kedua yaitu jenis-jenis narkoba. Yang ketiga yaitu alasan mengkonsumsi narkoba. Yang keempat yaitu bahaya narkoba bagi tubuh. Yang kelima yaitu efek narkoba bagi mental dan fisik. Yang keenam yaitu data pelajar yang terjerat kasus narkoba. Yang ketujuh hukum pelajar yang terjerat kasus narkoba. Dan yang terakhir upaya pencegahan narkoba. Baiklah, poin pertama yang akan kita bahas di dalam materi ini yaitu tentang pengertian narkoba. Narkoba yaitu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Narkoba adalah bahan atau zat tertentu yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan ataupun psikologi seseorang. Di antaranya seperti pikiran, perasaan, dan perilaku, serta menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik ataupun mental. Jadi, pada intinya, narkoba merupakan zat-zat alami ataupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral, diminum, dihirup, dihisap ataupun disedot, maupun secara injeksi melalui suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis narkoba. Yang pertama, kokain. Jenis kokain ini berbentuk bubuk halus berwarna putih dan sering dicampur dengan gula, tepung maizena, vitamin, atau tepung. Kokain bubuk sering digunakan dengan cara disedot atau dihirup melalui hidung. Jenis narkoba yang kedua yaitu ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman Cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan, atau diseduh sebagai teh. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat atau sering disebut high. Jenis yang ketiga yaitu ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya yang memberikan semangat. Jenis narkoba ini beresiko tinggi jika disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, akan muncul gejala seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang membuat penggunanya membutuhkan dosis tambahan. Jenis keempat yaitu heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif dari bunga Opinium poppy yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai pereda nyeri. Bahkan sifat pereda nyeri pada heroin sekitar 2-3 kali lebih kuat dari morfin. Namun jika disalahgunakan, heroin dapat membuat penggunanya menjadi sangat ketagihan hingga sulit berhenti dan menyebabkan efek samping yang berbahaya.
Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang. Baik, di sini saya ingin membahas alasan mengkonsumsi narkoba. Nah, zaman sekarang itu sudah marak-maraknya loh, anak remaja bahkan anak-anak yang sudah mengkonsumsi narkoba. Bukan lagi orang dewasa, tapi sudah tahapnya anak-anak dan remaja. Karena apa? Karena pergaulan bebas. Oleh sebab itu, saya akan membahas materi ini sekarang. Nah, zaman sekarang itu remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bahkan di saat mereka berada di lingkungan lain atau lingkungan baru dan mendengarkan informasi-informasi tidak baik, mencari informasi-informasi itu, bahkan mereka nggak tahu itu informasi itu apa, sehingga dari situlah informasi-informasi tidak baik mereka mencoba hal-hal yang tidak baik juga, seperti apa, mencoba obat-obatan dan lain-lain sebagainya. Lalu remaja itu juga mudah terpengaruh oleh teman. Nah, sekarang itu remaja itu lebih sering dekat ke teman daripada keluarga sendiri. Bahkan keluarga sendiri pun nggak tahu loh mereka di luar ngapa-ngapain. Nah, dari mereka sekolah, Senin sampai Sabtu kan mereka sudah pasti bertemu sama teman. Dari mereka pergi bahkan sampai pulang sekolah juga ketemu teman. Nah, dari pergaulan itu, dari teman ke teman, mereka itu mudah terpengaruh dan mencoba hal-hal yang tidak baik. Lalu ada rasa ingin mendapatkan kepuasan dan kesenangan yang besar. Jadi zaman sekarang itu sudah banyak anak-anak yang mengkonsumsi narkoba karena mereka tuh ngerasa mereka mendapat kesenangan dan kepuasan itu dari narkoba. Nah, dari situlah mereka itu mendapatkan dampak buruk dan juga kualitas hidupnya pun juga buruk karena mengkonsumsi obat-obatan yang tidak bagus itu, yang tidak baik sudah pastinya ya. Lalu di sini ada pemaksaan. Nah, zaman sekarang itu sudah banyak loh pemaksaan pada remaja. Yang remaja tidak tahu apa-apa dipaksa untuk mencoba hal itu, sehingga saat mereka mencoba hal itu menjadi kecanduan dan terus menerus. Lalu ada juga pelarian dari masalah. Jadi di saat mereka berantem sama orang tuanya, para remaja ini pasti melarikan diri atau mencari pelarian itu dari narkoba. Mungkin dari narkoba itu mereka merasa beban mereka lebih ringan, mereka tidak memikirkan tentang hidup mereka tidak memikirkan apapun, yang mereka pikirkan hanyalah kesenangan. Ya baik, di sini saya akan lanjut untuk membahas tentang bahaya narkoba bagi tubuh. Jadi narkoba ini sangat bahaya banget bagi tubuh karena dapat menyebabkan efek negatif yang serius. Nah, ada beberapa yang termasuk seperti ketergantungan. Jadi narkoba ini dapat membuat seseorang itu ketergantungan secara fisik atau psikologis dan dapat membuat seseorang ini menjadi sulit dan juga susah untuk melepaskan diri dari narkoba. Selain itu juga ada kerusakan organ. Nah, kerusakan organ itu seperti hati, paru-paru, dan juga ginjal. Jadi narkoba ini dapat menyebabkan kerusakan organ seperti yang saya maksud tadi. Dan juga ada gangguan mental. Jadi narkoba ini dapat menyebabkan seseorang ini terkena gangguan mental seperti depresi atau kecemasan yang berlebihan. Selain itu juga ada resiko overdosis. Nah, yang saya maksud resiko overdosis itu seperti pengguna narkoba yang berlebihan itu sangat berpotensi fatal. Nah, itu udah bahaya banget, jadi harus hati-hati ya. Lalu ada juga efek jangka panjang. Nah, narkoba ini dapat menyebabkan efek jangka panjang itu seperti gangguan pencernaan atau pernapasan. Dan yang terakhir itu ada resiko penularan penyakit. Jadi narkoba ini lebih rentan terkena penyakit seperti HIV atau AIDS karena melalui suntikan itulah si para narkoba ini lebih mudah dan lebih rentan terkena penyakit dan penularan penyakit dari orang-orang. Oleh karena itu sebaiknya kita lebih harus menjaga diri, menjaga kesehatan, dan juga menjauhi narkoba. Saya akan lanjut untuk membahas fisik dan mental. Nah, dampak dari penggunaan narkoba ini adalah salah satunya overdosis. Overdosis itu adalah di mana seseorang itu mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan sehingga menyebabkan keracunan hingga kematian. Lalu ada juga kerusakan hubungan di mana penyalahgunaan obat-obatan ini dapat menyebabkan seseorang itu lebih agresif, kasar, dan juga sensitif sehingga dapat merusak hubungan antar teman, keluarga, dan juga rekan kerja. Lalu juga ada kehilangan pekerjaan di mana seseorang itu mudah kehilangan pekerjaan
dikarenakan seorang pecandu narkoba ini lebih sering mengantuk dan juga tidak fokus, di mana dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Lalu selanjutnya juga ada resiko penularan penyakit, di mana seorang narkoba ini gampang tertular penyakit dikarenakan infeksi dan juga penggunaan suntikan-suntikan yang tidak hygiene. Dan yang terakhir adalah kriminalitas, di mana seorang narkoba ini seringkali melibatkan aktivitas kriminal, sehingga penggunaan narkoba ini dapat meningkatkan risiko yang sangat tinggi terlibat kekerasan dan juga tindak kriminal. Di 5 provinsi dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di tahun 2016. Yang pertama itu Jakarta, yang kedua DKI Jakarta, yang ketiga Sumatera Barat, yang keempat Kalimantan Timur, dan yang kelima Kalimantan Utara. Dari data di atas, penggunaannya masih pelajar sehingga mudah melakukan ganja. Karena itu diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk menghentikan peredaran ganja di kalangan pelajar. BNN telah melaksanakan sosialisasi dampak buruk narkoba baik di kampung, rumah warga maupun di sekolah. Hukum pelajar jika terjerat kasus narkoba seperti yang dijelaskan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dan selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang juga melakukan tindakan pidana. Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentu saja berbeda dengan orang dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus, antara yang berupa menghindar dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Di samping itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi yang dilakukan tindak pidana yaitu diancam dengan pidana penjara 27 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindakan pidana. Selanjutnya itu, penjara merupakan upaya terakhir. Hukum pidana anak pun berbeda dengan orang dewasa. Jika pengguna narkotika tersebut adalah pelajar, maka hukum pidana dapat dijatuhkan pada anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman penjara bagi orang dewasa. Adapun upaya dan strategi yang dapat kita lakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari remaja dalam usia sekolah sampai orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untuk remaja, dan lain sebagainya. Seperti memberikan penyuluhan tentang narkoba dan kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, membuat kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkoba serta zat adiktif lainnya. Yang ketiga, membentuk kelompok konseling dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau organisasi sebagai relawan untuk memberikan konsultasi atau konseling kepada masyarakat ataupun remaja-remaja yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kerawanan menjadi anggota ancaman anti narkoba. Keempat, membuat sistem rujukan. Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau yang korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan, atau rehabilitasi. Yang kelima, tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang mengutamakan pada pengembangan hidup sehat, seperti gerak jalan, olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dan lain-lain. Yang keenam, membuat kegiatan kemasyarakatan, sehingga dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat, terutama pada remaja, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kesimpulan dari materi kami itu, narkoba bisa digunakan, bahkan penyelundupan narkoba di Indonesia sudah marak terjadi. Dan dari muda ada kelompok yang rawan terkena penyalahgunaan narkoba, apalagi saat ini teknologi sudah canggih sehingga informasi dapat diakses dari mana saja. Narkoba dapat dirusak dengan mudah. Mengapa demikian? Sebab sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh narkoba akan membawa pada dampak negatif. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan penggunanya kurang nafsu makan dan sulit tidur atau insomnia. Akibatnya ketika di sekolah, anak atau remaja tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
Efek lainnya adalah penurunan kemampuan kognitif sebab narkoba berdampak pada otak. Penurunan akan luka ingat pada jangka waktu panjang. Dampak lainnya itu kematian. Dampak narkoba bagi generasi muda tidak dapat disepelekan, sebab generasi muda adalah penerus bangsa. Akan lebih baik jika tugas kita mampu melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Dengan cara mengisi waktu luang kita dengan hobi dan kegiatan positif lainnya. Remaja yang keren, remaja yang tidak pakai narkoba.